Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Primadiasti Purwao dengan NIM 4134230049 dari kelas A akan mempresentasikan pentingnya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pengertian pendidikan agama Islam, ada 4 istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan, misalnya tarbiyah, taklif, ta'lim, dan riyadah, yaitu yang pertama al-tarbiyah. Menurut Abdurrahman al-Nahlawi, kata tarbiyah secara bahasa merupakan kata yang berasal 3 akar kata. Yang pertama rabba yarbu yang berarti bertambah atau bertumbuh. Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Quran Surat Al-Rum ayat 39. Kedua berasal dari Rabbiya Yarba yang berarti menjadi dasar, dan yang ketiga Rabba Yarubu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihara. Pengertian ini dapat dilihat pada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24. Sementara menurut Naqib al-Atas, kata tarbiyah mengandung konotasi mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, menumbuhkan atau membentuk, dan juga menjadikannya lebih matang. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan al-tarbiyah adalah proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Situ guys, ulang. Guys, ulang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Primadiasti Purwao dengan NIM 4134230049 dari kelas A, Prodi Statistika, jurusan Matematika, Fakultas MIPA. Saya di sini mempresentasikan pentingnya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pengertian pendidikan agama Islam, ada 4 istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan. Misalnya tarbiyah, taklif, ta'lim, dan riyadah, yaitu yang pertama ada al-tarbiyah. Menurut Abdurrahman al-Nahlawi, kata tarbiyah secara bahasa merupakan kata yang berasal 3 akar kata, yakni pertama bayarbu yang berarti bertambah atau bertumbuh. Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Quran Surat Al-Rum ayat 39. Kedua berasal dari Rabbiya Yarba yang berarti menjadi dasar, dan yang ketiga Rabba Yarubu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihara. Pengertian ini dapat dilihat pada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24. Sementara menurut Naqib al-Atas, kata tarbiyah mengandung konotasi mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, menumbuhkan, atau membentuk, dan juga menjadikannya lebih matang. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan al-tarbiyah adalah proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Yang kedua ada al-ta'lif. Kata ta'lif merupakan bentuk masdar dari kata adaba yang berarti pengenalan dan pengakuan yang secara bertahap ditanamkan kepada manusia tentang
tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Pengertian ini didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ada bagi Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan baik pendidikanku. Kata takdib ini menurut Naqub al-Atas merupakan istilah yang lebih mendekati pemahaman ilmu, atau dengan kata lain takdib dipahami sebagai istilah pendidikan yang lebih mengarah pada proses pembelajaran, pengetahuan, dan pengasuhan. Oleh karenanya, Naqub beranggapan bahwa penggunaan istilah takdib lebih proporsional ketimbang istilah tarbiyah untuk menyebut istilah pendidikan Islam. Yang ketiga ada al-ta'lim. Menurut Abdul Fattah Jalal dalam buku Minal Usul al-Tarbawiyah fi al-Islam, istilah ta'lim diartikan dengan proses yang terus-menerus diusahakan manusia sejak lahir untuk melakukan pembinaan pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Batasan pengertian ini dipahami lebih luas cakupannya dibandingkan dengan istilah al-tarbiyah, terutama dalam konteks kuensi atau cakupan dan wilayah suatu objek atau subjek didiknya. Sementara menurut Atiyah al-Brasi, taklim diartikan dengan upaya menyiapkan individu dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu saja. Al-ta'lim merupakan bagian kecil dari kata al-tarbiyah al-aqliyah yang hanya mencakup domain kognitif saja dan tidak menyentuh aspek atau domain efektif dan psikomotorik. Yang terakhir ada